94.9 Gun FM Good News for the Family. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Kali ini dalam program Sabar Hamenja, sampean bertanya, hambanya menjawab, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda, Good News Family. Di hari Rabu di jam 9 sampai jam setengah 11 atau pukul 10.30 lah ya kira-kira. Program Sabar Hamenja ini akan ada di ruang dengar Anda. Dan terima kasih yang sudah kirimkan pertanyaan dari pagi ke nomornya Good News. Tapi sekali lagi seperti tadi saya sampaikan bahwa Ningrum masih punya dan simpan pertanyaan dari minggu lalu. Jadi hari ini saya utamakan pertanyaan dari minggu lalu ya. Dan kalau ada pertanyaan yang double-double ya nanti saya skip. Oke, ada pertanyaan yang sudah dijawab, ya sudah kita skip juga ya. Terima kasih buat yang terus nungguin Sabar Hamenja. Terima kasih juga yang sudah menyimak siaran ulangnya di YouTube, di Facebook. Terima kasih, terima kasih udah join barengan kita. Sungguh berharap apa yang dihadirkan itu jadi berkat buat setiap Anda. Dan sekarang sudah bersama dengan teman ngobrol Ningrum di pagi hari ini ada Ibu Evangelis Elizabeth Philip. Selamat pagi Ibu. Gining room, Apa kabar Ibu? kabarnya luar biasa, dahsyat. Yeay, Ningrum masih punya pertanyaan nih, udah berhasil saya print kemarin. Jadi ini pertanyaan dari minggu lalu, kita langsung jawab aja. Dan pertanyaan yang baru kirimkan tadi malam atau tadi pagi, kita pending dulu ya. Terima kasih untuk kesetiaannya. Jadi kalau misalnya Ningrum, saya kan nggak dengerin waktu dibahas. Oke, saya kirim link. Link apa siaran kita yang jawab pertanyaan itu. Boleh, boleh. Kalau misalnya ditanya, Ningrum link siaran tanggal berapa gitu ya, nanti dicoba dicarikan. Oke, lanjut ya. Ini pertanyaan yang minggu lalu. Jadi ada pertanyaan begini, Bu Elis, beberapa waktu yang lalu Bu Elis pernah cerita tentang teman Bu Elis yang umur 70 tahun nikah dengan pria beristri. Itu kan berzina. Pernah ya Bu Ibu cerita itu? Ya, Oh iya, Ningrum lupa. Beristri, itu kan dia berzina. Terus kalau dia bertobat, apakah Tuhan mengampuni? Dan kalau dia bertobat, apakah dia harus cerai dengan pria itu? Karena pria itu sudah beristri. ya. Jadi gini, kalau dia bertobat, Tuhan pasti ngampuni. Itu pasti. Mm-mm. Karena Tuhan yang minta berbaliklah dari jalan yang jahat. Hmm, Ya kan? ya. Ya. Dan kata bertobat itu tahu ya. Nama bertobat itu, pengertian bertobat itu, Mm, kalau kita jalan menuju ke utara, kita tahu jalan kita salah, kita berhenti, balik. berbalik arah. Mm, Kita jalan ke selatan. mm, Pertobatan itu seperti itu. ya. Berbalik dari jalan dunia kepada jalan Tuhan. Mm, Itu namanya bertobat. Nah, kalau dia bertobat, ya harusnya tinggalin. Tinggalin pasangannya yang masih punya istri, kembaliin ke istrinya. Itu namanya bertobat. ya. Ya, Ya. oke. Bertobat. Oke. Semoga jelas ya. Itu namanya bertobat. Bertobat itu berbalik, berbalik langsung balik gitu ya. Lanjut. Bu, saya punya karyawan yang curhat sama saya kalau istrinya selingkuh berkali-kali sama pria lain dan sudah ketahuan. Dia mau ceraikan istrinya. Dia bukan orang Kristen. Saran apa yang harus saya berikan kepada dia, Bu? Ya, disarankan kalau bisa ampuni istrinya. Karena mikirnya tuh mikir anak. Hmm. Memang nggak gampang loh. Orang yang sudah Kristen aja suruh ngampuni pasangannya yang ketangkep basah berzina aja nggak gampang. Ya, Ya. Cuman kalau bisa dianjurkan nggak usah cerai lah, karena kasihan anak-anaknya. ya, Tapi kalau memang nggak bisa ya gimana? ya, Memang itu harga yang apa ya buat seorang laki-laki itu, cemburu seorang laki-laki itu
sakit hatinya laki-laki kalau ditinggal istrinya nyeleweng itu luar biasa sih. Ya, Ya, tapi kalau bisa dinasihati jangan cerai ya. ya. Karena kalau pria itu hitungannya terus kemudian nyangkutnya ke harga diri nggak sih, Bu? Em, ya, nggak cuma harga diri ya, Mm-mm. tapi emosinya dia yang Ya, lebih. Ya, ya. Emosi gitu terus jadi ini ya. Oke, lanjut. Diberi pertimbangan gitu ya, diberi pertimbangan tadi anak-anak kah atau apa sih yang menjadi pertimbangan untuk jangan bercerai seperti itu. Lanjut, Bu mau tanya, ada ayat yang berkata bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Kenapa bisa begitu, Bu? Padahal yang keluar dari mulut kan berasal dari hati. ya, betul. Dari satu sisi itu betul. Tapi ada banyak orang yang memang mengaku dengan mulutnya. Baca Titus 1 ayat 16. Ada banyak orang yang Titus 1 ayat ngomong pakai mulut 16. mereka mengaku mengenal Allah tetapi dengan perbuatan Mengaku, mengaku tuh dengan mulutnya loh ya. ya, Ya, tetapi dengan perbuatan mereka mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. tuh. Ada banyak orang yang cuman di bibirnya ngomong Tuhan terus. Maka keselamatan itu kan terjadinya mulut mengaku hati percaya. Ya. Baru terjadi keselamatan. Kalau kita cuma percaya dengan hatinya aja, dibenarkan, tapi nggak diselamatkan. Kita ngomong pakai mulut aja, hatinya menjauh dari Tuhan juga nggak bisa. Harus ini dua, sepakat. Ya. Hati percaya, mulut mengaku. Baru itu terjadi keselamatan. Ya. Makanya tanda orang mengenal Allah kan bukan mulut dia ngomong, tapi tanda orang mengenal Allah itu dia melakukan perintah, segala perintah. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, orang kenal Allah itu tandanya dia melakukan segala perintah. Enggak milih loh, tapi segala perintah. Ya, Ya. oke. Itu ya jawabannya. Lanjut. Pagi Mbak Ningru dan Bu Elis. Kembali lagi ya, nih pertanyaan minggu lalu ya. Mau bertanya, saya punya teman pendeta yang utang uang sama saya hampir 20 tahun tidak dibayar. Waktu saya lagi Hmm, butuh, saya tagih malah orangnya marah-marah. Padahal dia hmm, hafal firman Tuhan dan tiap hari buat renungan di Facebook. Tapi kenapa kelakuannya seperti itu ya, Bu? Dan saya harus berespon apa? Kalau saya mau jahat, saya bisa aja tulis di media sosial bahwa dia utang tidak mau bayar. Dan pasti nama dia sebagai hamba Tuhan rusak. Cuma memang saya tidak mau lakukan itu, Bu. Ya, bagus. Berarti Anda punya kasih. Kasih yang menutupi kesalahan orang. Tapi kalau bisa jelasin. Mm-mm. Kamu itu dulu ngutang atau minta? Kamu kan bilangnya utang. Dikasih ayatnya aja. Nih loh, orang ngutang itu mesti bayar. Mm-mm. Ya. Yang kedua, kalau kamu utang nggak bayar, namanya orang fasik. Tapi kalau menurut saya ya, Mm-mm. Anda ambil keputusan aja. Ini udah lama kan utangnya Mm-mm. nggak bayar-bayar. Ya dikasih tahu dulu. Kalau dia tetap nggak mau bayar dan tidak mengakuinya,
ambil keputusan, bertindak dengan iman, ambil keputusan, lepaskan hutang, bebaskan hutangnya dia. Anda nggak akan tambah miskin, tapi Anda justru akan diberkati Tuhan. Yang rugi itu dia. Orang yang ngutang ke Anda itu yang rugi. Ya. Karena Tuhan berkatnya buat dia akan macet. Yang kedua, dia dibilang orang fasik. Anak cucu orang fasik itu akan dibinasakan sama Tuhan loh. Saya pernah tuh, ada orang kaya ngutang sama saya. Dia tahu kan ada tanda tangan semua. Kalau sama saya itu ada tanda tangannya ya. Lengkap ya. Dia tanda tangan aja, dia nggak mau bayar. Saya ambil keputusan, baik, kalau Anda tidak mau bayar, karena waktu itu masih ada suami saya ya. Kalau Anda nggak mau bayar, oke. Anda nggak punya solusi, saya punya solusi. Apa? Saya bebasin utangmu. Dalam nama Yesus. Saya doain tak lepasin. Berkat. Habis loh duitnya mereka ratusan miliar loh hanya dalam 3 menit dihabisin Tuhan. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Sampai hari ini untuk makan, untuk apa susah. Tapi sayanya yang diberkati Tuhan. Yang ngutang sama saya, tidak mau bayar, saya ampuni, saya lepaskan berkat. Dengan keikhlasan hati saya nurut dengan Roh Kudus. Walaupun saya digoblok-gobloki teman-teman saya, digoblok-goblok ini. Bodoh-bodoh ini. Tapi enggak, saya milih nurut sama Tuhan. Saya diganti 21 kali lipat loh sama Tuhan. Loh. Dengan jalan yang kita enggak pernah mikir. Ya. Ya. Oke, itu jelas ya. Kalau yang ngirimkan WhatsApp mendengarkan hari ini, kalaupun nggak mendengarkan, semoga nanti bisa bisa lihat lagi di tayangan ulangnya ya. Ini pertanyaan minggu lalu soalnya. Oke, lanjut. Bu, hari-hari ini keuangan saya mepet terus. Untuk kasih uang belanja istri, bayar anak sekolah, dan lain-lain mepet dan cenderung kurang. Apa yang harus saya lakukan? Mengucap syukur Bapak. Ketika kita ngucap syukur itu ya, nanti kan ada jalannya. Bayangi 2 ikan 5 ketul roti yang dikasih anak kecil itu ke Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tahu nggak kalau 2 ikan 5 ketul roti ini untuk ngasih makan 5.000 orang itu pasti kurang. Sangat kurang. Kekurangannya nggak sedikit, banyak. Tapi Yesus terima itu. Yesus mengucap syukur. Ya. Ketika Yesus mengucap syukur, dibagikan itu nggak habis-habis loh. Pernah tuh kesaksian berapa puluh tahun yang lalu, tahun 85, 86 ya. Saya cuman punya uang sedikit. Saya dikasih bihun, saya masain bihun itu dan terjadi situ bisa ngasih makan 4 kampung orang loh. Saya cuma punya uang yang bisa buat beli 20 potong ayam. Ketika saya ngucap syukur, itu keren loh. Tuhan bisa mencukupkan lebih dari cukup. Yeah. Bahkan uang saya yang bisa buat beli ayam 20 aja nggak jadi nggak jadi berkurang sama sekali. Yeah. Jadi ucap syukur Pak. Ayo Pak. Alami. Di balik mengucap syukur itu ada berkat Tuhan. Amin. Mengucap syukur. Kuncinya itu ya. Lalu selanjutnya. Bu, cara untuk bisa hidup selalu menyenangkan hati Tuhan senantiasa itu bagaimana? Ya, tinggal di dalam firman. Dan biarkan firman itu ada dalam diri kita. Baik di hati, di pikiran, di mulut, di perbuatan kita. Ya.
Itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Tinggal tetap dalam hadirat-Nya. Amen. Aman. Ya. Yes. Saya tinggal dalam firman Tuhan. Dan izinkan firman Tuhan itu yang terus ada dalam pikiran, hati, dan mulut kita. Lanjut. Lalu bagaimana Bu cara agar tetap bisa sukacita saat sedang dibentak-bentak sama istri? Gimana caranya Bu? Kalau pas istri ngomel-ngomel dan bentak-bentak saya di hati rasanya nggak enak. Betul. Tadi tinggal di dalam Yesus, dalam firman, dan firman ada di dalam hati, maka buahnya sukacita, damai sejahtera, ketenangan itu akan keluar dari hati Anda. Ya. Ketika Anda dibentak-bentak, istri diomelin, terus mulai tarik nafas panjang. Tuhan Yesus, terima kasih. Ya. Engkau kekuatanku. Aku mengampuni istriku yang lagi ngomel-ngomel gak jelas ini. Dia ngebentak-bentak ke saya. Saya ngampuni istri saya. Saya ngampuni dia dalam nama Yesus. Ya. Ampuni. Lepaskan pengampunan. Lepaskan berkat. Nanti kan lama-lama istrimu bertobat sendiri. Ya. Sadar kalau dia lagi nggak bener ini. Ya. Iya, jawabannya cuman itu, solusinya tuh cuman Yesus. Ya. Yesus tuh firman. Jadi pelaku firman. Ya, Ya. oke. Lanjut ya. Pagi Bu Elis mau tanya, melanjutkan pertanyaan minggu lalu. Ini berarti minggu lalunya. Ini kayaknya udah dijawab kita ya. Kalau orang tidak percaya yang di Hades itu sudah mengalami penyiksaan atau belum, atau menunggu pengadilan terakhir. Ini kan pertanyaan minggu lalunya. Nah, Mm-mm. ini sambungannya apa tadi katanya? Ya Oh, itu. masih. Oh, Oh, kalau ya belum ada. Penyiksaan itu nanti. Cuman di tempat itu aja udah tersiksa karena tempatnya udah nggak enak. iya. Itu yang di firman Tuhan terdengar ratap tangis dan kertak gigi bukan sih Bu? Iya, Iya kan? tapi iya, tapi itu aja belum penyiksaan loh. Karena Hmm. di tempatnya aja yang coba kita ada di tempat situasi suasana yang sangat tidak menyenangkan. Nggak diseksa loh, nggak dipukulin, nggak diapa-apain loh. Cuma Mm-mm. tinggal disuruh duduk di tempat itu aja. Udah baunya asap nggak enak, Iya. ya panas, Mm-mm. gerah. Waduh, itu aja kita belum diseksa loh. Kita aja sudah nggak enak. Iya. Jangan lagi di dalam dipukul, misalnya gitu diajar, dipukulin. Oh itu yang mengerikan sekali. Ya. eh itu kan kalau kita lihat kisahnya yang orang kaya dan Lazarus yang Kasar. miskin gitu ya, itu dia dia udah merasa nggak nyaman di situ gitu kan. Terus kalau di Kan suruh memberitahukan ya, kepada 5 saudaranya, saudaranya hmm, supaya dia jangan ke tempat itu kan. ya, Tapi dia belum diseksa loh itu. mm-mm. Jadi terus di beberapa ayat juga akan dilemparkan ke tempat dengan di sana terdengar ratap tangis dan kertak gigi. Itu kan juga ada seperti itu gitu. Ya, Itu baru denger, tapi udah nggak enak pasti kan. Oke, kemudian Bu, saya pernah mendengar suatu pengajaran bahwa orang tidak percaya Tuhan kalau mati arwahnya akan tetap tinggal di bumi bergentayangan selama 120 tahun. Setelah 120 tahun orang itu baru masuk Hades. Tapi kalau ya, orang yang percaya Tuhan rohnya akan langsung masuk ke Firdaus. Menurut Bu Elis bagaimana? ya. Yang benar Alkitab. Alkitab itu bilang orang kalau mati, Langsung. rohnya kembali ke Tuhan. Ya. Ya, terus jiwanya tuh tinggal di tempat penantian itu tadi Mm-mm. antara Hades dan Firdaus. Ya. Tapi bilang gentayangan tuh nggak ada. Yang gentayangan itu setan. Karena
kalau ngelihat Ayub 2, Mm-mm. kerjaan setan itu gentayangan. Gentayangan itu karena dia keliling kemana-mana, Oh iya, iya. berkeliling. Ya toh? Iya. Ayub 2 itu loh. Ketika ditanya Tuhan, Dari kamu mana? dari mana? Mm-mm. Dia bilang dari perjalanan menjelajah bumi. Ya dia gentayangan tuh setan, bukan orang mati. Ayub 2. Ayub 2 ayat 2. Ayat 2. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Nah itu sudah yang gentayangan tuh setan, bukan orang mati. Ya, itu Nggak ya. ada 120 tahun di bumi sekarang, nggak ada. Ini jawaban Alkitab Ya, sebagai buku panduan orang percaya ya, kepada Yesus, ya. 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 Itu Makanya sama. baca Alkitab, jangan baca yang lain, kitab yang lain. Itu kan kalau balik lagi kisah yang diceritakan Yesus tentang Lazarus dan orang kaya, itu kan sama-sama langsung masuk. Iya. Masuk ke tempatnya masing-masing. Yes. Hades dan Firdaus. Nggak ada ceritanya orang kaya itu setelah berkeliling gitu, terus dia ngomong Ya. sama Abraham kan enggak. Mm-mm. Balik lagi itu Yesus sendiri loh yang menyampaikan tentang hal itu gitu ya. Baik, Ya. lanjut. Em, ini ada pertanyaan ya. Shalom, Ningrun dan Bu Eli, Shalom. Mau tanya, ada seorang ibu yang sudah usia pensiun, namun masih sehat dan bisa aktif, berkeinginan untuk bekerja di luar negeri. Karena di Indonesia ada batasan usia jika ingin bekerja, sedangkan di luar negeri tanpa batasan usia jika masih ingin bekerja dan produktif selama masih mampu dan sehat. Anak-anak sepertinya agak keberatan memberi restu, berpikir mengapa ibu ini masih berambisi. Tapi menurut si ibu ini bukan tentang ambisi, namun tentang visi untuk mandiri tanpa membebani anak-anak karena suami sudah meninggal. Untuk melayani Tuhan menjangkau jiwa-jiwa. Lalu juga keinginan, kerinduan untuk membangun gereja atau gereja untuk lanjut usia dan rumah pemulihan jika Tuhan izinkan. Lalu juga keinginan untuk produktif supaya bisa menghasilkan dana untuk support visi yang tadi. Nah, menurut Ibu bagaimana tentang keinginan Ibu ini? Ya, kalau menurut saya baik-baik aja ya. Bagusan boleh-boleh aja. Jadi dia memanfaatkan waktu yang masih ada untuk dia tetap berguna buat orang lain. Ya, karena Mm-mm. sebetulnya tujuannya mulia. Asal ini ibu ini benar-benar tulus ya. Anaknya semua sayang sama dia. Anaknya semua menghormati dia. Ya, dia kalau masih seperti itu ya oke, tapi alangkah baiknya kalau berunding dengan anak-anaknya. Kalau anaknya nggak izinkan sampai ke luar negeri, ya udahlah di dalam negeri aja masih ada banyak loh orang yang mau loh. Kalau mau, kalau di luar negeri memang hasilnya lebih banyak. Dan dengan usia sebegitu, dia masih bisa melayani orang-orang jompo, Oh ya. orang-orang tua. Di sana gajinya gede memang. Hmm. Di Sebagai luar negeri semakin kerjaan yang jadi tukang sampah, bersih-bersih, cleaning service, gajinya jauh lebih gede. Jadi suster gitu tuh gajinya lebih besar daripada orang kerja biasa. hmm, model-model kayak caregiver buat Iya, usia orang ya. sakit atau lansia gitu ya, Bu? Iya. Mm-mm. Iya. Eh, Dirunding coba. Kalau dirunding kalau misalnya memang ini, kalau saya juga gini, daripada orang itu apa ya pensiun itu kan pensiun sekarang itu juga muda banget ya. mm, Umur 58 udah pensiun. Nah, kalau iya. memang dia masih energik, dia Mm, masih ini ya pelayanan aja. mm-mm.
Memang di Indonesia memang ada batasan usia. Tapi Ningrum kemarin sempat baca artikel di mana ya ada satu tempat usaha makan restoran gitu ya yang punya cabang banyak itu justru memperkerjakan untuk ininya Orang untuk apa sih pramusajinya gitu ya untuk pelayan yang mengantar makanan, mencatat pesanan itu usia-usia di atas 60 tahun yang mereka memang masih pengen untuk bekerja. betul. Itu Apa supaya nggak pikun aja, supaya nggak pikun. ya, Supaya kalau aktif itu hebat, nggak pikun. mm-mm. Ya betul. Jadi em, kema iya di Indonesia itu di Indonesia nggak di luar negeri. Jadi memang restoran itu memang pusatnya memang di luar tapi dia memiliki aturan yang sama gitu ya. Kan itu kerjaan kayak kayak mengantar makanan, terus menanyakan mau pesan apa itu bukan pekerjaan yang ya lelah sih tapi tidak bukan pekerjaan yang cukup berat juga gitu lah. Itu banyak orang-orang sepuh yang masih mau bekerja dan mereka mengambil pekerjaan itu. Di Indonesia udah ada juga ya. Oke, Iya. itu semoga menjawab pertanyaannya ya Ibu ya. Lanjut. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Saya mau tanya, Oke. apakah orang Kristen boleh makan saren atau dideh? Dideh itu apa sih? Dadih ya? Ya apa? Ideh Didih. itu ya sareniku mau Darah yang darah darah yang ditepikan. dikentalkan. Mm-mm. Iya, ditepikan yang kentangkan. Mm-mm. Muhammad 17. Apa Bu? Imamat? Muhammad 17. Oke. Bentar Ayat ya. yang ke-12. Imamat 17 ayat yang ke 12. 12. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Terus Setiap orang betul ya? sampai 4. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan, haruslah mencurahkan darahnya lalu menimbunnya dengan tanah. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kau makan. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Ya, jadi jawabannya di situ. Boleh dimakan enggak? Enggak. Ya. Darah binatang apapun. Karena darah itu bicara tentang nyawa. Mm-mm. Suami saya itu dulu sebelum kenal saya lagi pacaran gitu ya. Dia suka minum darah ular. Terus makan dideh, saren gitu ya. Terus suka makan, ya udahlah, darah babi, darah apa aja lah dibuat masakan. Mm-mm. Itu emosinya tidak terkontrol. Kalau marah itu ngeri. Saya baru tahu kalau ternyata darah itu nyawa segala makhluk. Ketika saya masuk di mengerjakan peternakan, ternyata semua binatang itu kalau mau disembelih itu tahu. Bisa menangis, meraung-raung. Ya, dan itu buat stres. Ya. Adrenalin binatang itu keluar. Mm. Contoh ya paling gampang ya. Ketika kita masak daging sapi. Mm. Daging sapi terus kan keluar untuk apa ya busanya tuh loh Ya, ningrum. ya, ya, ya. Untuk itu toh Mm-mm. yang coklat itu kan coklat Mm-mm. coklat tua Ya, ya. gitu. Mm-mm. Ya itu dulu dianggap kaldu. Padahal itu sebetulnya adrenalin. Ya. Maka dulu begitu keluar untuknya itu Mm-mm. diambil, Ya. dibuang. Dibuang, betul. Diambil gitu dibuang. Mm-mm. Nah itu aja nggak boleh kok. Ya. Dengan lagi darahnya. Dia stres kan. Mm-mm. Dia mau disembelih itu nangis, ketakutan, stres. Ya. Maka sekarang teknologi sekarang kalau mau mau
nyembelih sapinya disuntik, Hmm. ditidurin dulu. Oh, Setelah ditidurin baru baru di. dipotong. Oh, oke. Ya, Iya. ya. Jadi kalau kita nggak Mm, usah makan darah. yes. Jangan nggak usah makan darah. Itu apa? Yang lain eh, ya. em, kalau yang masak sekarang itu tekniknya itu seringkali direndam dulu pakai air biar darahnya larut dulu, baru daging itu dimasak. Heeh. Jadi biar dia kan kadang sisa-sisa darahnya masih ada tuh ya. Nah, Hmm. itu dibuang. Terus kalau kayak tadi yang Bu Eli sampaikan itu direbus itu kan memang keluar kayak kayak busa-busanya atau coklat-coklat yang di atas. Nah, itu yang harus dibuang. Atau bahkan direbus sebentar untuk mengeluarkan itu, terus rebusan air pertama itu dibuang. Yes, Jadi betul. benar-benar semua rebusannya. Jangan bilang itu kaldu, enggak. Itu kotoran yang em, ada gitu ya, dibuang terus baru setelah itu direbus lagi. Kaldu itu akan keluar kita ketika kita merebusnya lama, enggak Ya, sebentar. ya, Ya, gitu ya. Justru malah kita dapat kaldu yang bening kalau udah itu. Oke, itu ya. jelas ya, sudah tentang darah. Saren ya. Saya nyebutnya saren, benar nggak sih, Bu? Betul, betul. Saren. Oke. Em, Orang Jawa bilang dideh. iya, dideh. Betul, dideh atau saren. Terus juga ada masakan-masakan, ini termasuk masakan-masakan tertentu yang dicampur darah itu kita juga nggak boleh loh ya. Sang-sang Nggak, apa-apa. betul. Terus kalau di Bali itu ada kayak urap yang dia dicampurin darah. Apa ya istilahnya? Tapi ada juga yang nggak pakai darah, gitu ya. Jadi ya, kalau misalnya kita mau makan, nanya dulu ini apa gitu, karena ada masakan yang pakai darah, ada juga yang nggak pakai darah gitu. Itu juga termasuk include di dalamnya. Lanjut, Em, ini di Yesaya 52 ayat 13 sebentar ya. Ini guru sambil cari kan. Yesaya 52 ayat 53 52 deh. Ini soalnya ada dua ayat. Kenapa nih dibacanya begitu? Ini udah masuk pertanyaan yang hari ini loh ya, yang minggu ini. Yesaya 52 ayat 13 di situ katakan sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Lalu juga Yesaya 53 ayat 12 itu 13 betul. 53 ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Ini judul perikopnya hamba Tuhan yang menderita. Bu, Jadi Nabi sebenarnya gini. siapa saja yang menubuatkan tentang Yesus? Pertanyaannya begitu. Nah, yang menubuatkan tentang kelahiran Yesus itu banyak sih ya. Mm-mm. Yesaya itu sudah pasti. Yesaya. Ini tadi juga tentang nubuatan tentang penderitaannya Yesus nggak sih Bu? Terhitung di antara pemberontak. Banyak, Mm-mm. hampir hampir semua dari kitab Kejadian memunculkan Yesus Mm. yang dibilang eh, apa namanya, ular itu akan Eh, anak dari perempuan itu akan menginjak ular itu. menginjak ular dan ekor ular itu akan meremukkan tumitnya. Mm-mm. Itu semua ada. Itu di situ tuh semua Yesus semua yang dimaksudkan. Jadi dari kejadian sampai kitab terakhir itu semua menceritakan Yesus. Hmm. Em, ya, itu oke. Itu yang apa di kejadian 3 gitu ya. Ya, kejadian 3.
Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu juga berbicara tentang Kita bicara tentang Yesus. Yesus, tentang penyelamatan ya. Skenarionya Tuhan tentang keselamatan itu sudah dari awal disampaikan sebetulnya. Itu ya. Semoga jelas. Lanjut. Ada pertanyaan lagi. Terima kasih yang sudah kirimkan pertanyaan ke kita pagi hari ini. Lanjut ya. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum mau tanya. Bu, saya minta saran. Saya ada tukang borongan bikin dapur. Sistem borongan tenaga plus material. Udah saya DP 50% lebih. Sudah dikerjakan kira-kira 4 hari. Entah yang dikerjakan itu sudah ada 50% atau belum, saya kurang paham. Terus Terus setelah 4 hari dia tidak datang, alasannya istrinya sakit. Terus besoknya saya tanya lagi, katanya belum ada uang buat beli material. Sampai saat ini hampir 1 minggu tidak datang. Yang mau saya tanyakan, misal saya cari tukang lain untuk meneruskan, apakah saya salah? Yang saya takutkan, misal saya cari tukang lain, nanti kalau tiba-tiba tukang yang lama datang bisa jadi ribut dengan saya atau tidak. Dia susah dihubungin, Bu. Padahal sebelum nyari tukang saya sudah berdoa benar-benar minta petunjuk Tuhan. Tapi malah seperti ini kejadiannya. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Saya sudah doa tanya Tuhan apa yang harus saya lakukan, tapi Tuhan belum jawab. Terima kasih. Ya pasti yang dilakukan ampuni tukangnya. Yang kedua, lain kali kalau sudah seperti itu jangan ngasih DP 50%. Hmm. Kita kayak tender. Tender itu misalnya tender perumahan ya. Tahap pertama untuk pembuatan fondasi, keluarin aja duit kira-kira untuk pembuatan fondasi itu berapa. Nanti setelah fondasi sudah selesai masuk tahap kedua, kasih tender kedua. Termen kedua. Termen keduanya keluarin lagi. Termen kedua dari pembuatan fondasi itu tadi fondasi misalnya sampai bata, pemasangan bata. Nah, termen kedua keluarin lagi dari pemasangan apa, kap sama apa. Nanti setelah selesai keluarin lagi termen ketiga untuk pembelian barang-barang sampai finishing. Nah, termen yang keempat selesai semua baru bayar. Kalau Bapak kasih 50%, kebanyakan zaman sekarang orang tukang zaman sekarang ya, nggak usah tukang, pemborong juga sama aja. Kalau saya dikasih kegedean, kebanyakan gitu, nggak dilanjutin, ditinggal. Saya pernah ngalamin kayak begitu. Tapi walaupun saya sudah berdoa, tapi saya tetap percaya tidak ada satupun peristiwa terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan terjadi, berarti di situ ada maksud Tuhan. Pasti ada kebaikannya. Oh, kita ngerti ini karakter orang. Ternyata karakter orang ini gini. Lain kali kita nggak usah kerja sama dia. Kita nggak usah kecewa. Cuman dari itu kita ngelihat ternyata ini orang nggak bisa dipercaya. Oh, ternyata orang ini kerjanya begini. Ya, oke. Lanjut. Bu, ada worship leader tertentu, kalau pimpin pujian bisa membuat hadirat Tuhan turun kuat sekali. Tapi ada worship leader yang ampang nggak kerasa apa-apa. Sebetulnya yang membedakan itu apanya ya, Bu? Yang membedakan hatinya. Memang hatinya dia itu nggak asal nyanyi, tapi memang hatinya dia ikut nyanyi nyembah Tuhan. Yang kedua memang ada orang tertentu, suaranya baik, tapi dia memang nggak punya talenta untuk pimpin pujian. Orang yang suaranya bagus tuh nggak semua orang suara bagus itu punya talenta jadi worship leader loh. Ya. Mungkin dia talentanya hanya jadi solois, nyanyi tunggal.
Nah, suaranya dia bagus. Ya, Tapi dia bisa jadi worship leader. Ada orang suaranya pas-pasan. ya. Suaranya nggak bagus, tapi pas. Nggak fales, nggak apa. Tapi dia kalau mimpin pujian itu, suasananya tuh ngangkat luar biasa. Mm-mm. Ya. Ya, jadi kita juga nggak bisa main hakim nih. Kenapa ya? Oh mungkin memang talentanya dia nggak di situ. Jadi dia nyanyi gitu, memang jadi hampa gitu loh. Ya. Hmm. Tuh ya jawabannya. Lanjut. Bu Elis, secara Alkitab, sebetulnya yang benar baptisan selam atau baptisan percik? Waduh, ini kalau ditanya gini bisa kok geger. Karena ini tidak pernah ketemu dari dulu sekarang sampai Sampai Tuhan datang. sampai Tuhan datang. Kalau dibilang satu baptisan, satu iman, satu ini yo orang supaya tidak terjadi perpecahan. Tapi baptisan itu sebetul-betulnya ya ini ada yang dia baptiso. Ya. Itu misalnya di Matius 3 jelas Yesus keluar dari air. Setelah dibaptis Yesus keluar dari air. Mm-mm. Tapi dari orang lain yang keluar dari air itu belum tentu diselam. Keluar dari air itu bisa aja dia cuman semata kaki nyelup di air. Nah, ada yang berprinsip seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, karena saya melihat baptisan adalah upacara penguburan akan tubuh manusia yang berdosa. Nah, kalau saya ya nyelem baptiso seperti aslinya baptiso. Mm-mm. Sesuatu yang dimasukkan ke dalam air dan kemudian ditarik keluar dari air, Ya. ya kan? Ya. Karena baptisan di dunia ini kan banyak. Dari satu aliran baptisnya dikebut di bawah, dikebut sama bendera. Karena pada waktu itu musim perang, misalnya begitu. Ya. Nanti ada lagi yang bilang gini, itu musim dingin, jadi hanya di rentiso atau di cio gitu Mm. aja. Mm. Ya. Kalau dari kata aslinya tadi ya baptiso, baptiso itu dicelup, dimasukkan ke dalam air gitu kan. Itu Ah, dari bahasa aslinya. Tapi iya, memang seiring berjalannya waktu ada begitu banyak penafsiran seperti itu. Ini sama kayak telur ayam. iya. Tapi kalau saya punya prinsip ya ayam karena Tuhan nggak pernah ciptain telur. Telur ada kan karena akibat ayamnya ada. Iya betul. Tuhan menciptakannya binatang. Telur. Cuman Betul. telur binatangnya berkembang biaknya ada yang lewat bertelur, ada Iya, yang beranak gitu beranak. kan. Lanjut. Eh, Bu, kalau orang habis melayat orang meninggal, kenapa disuruh cuci muka, tangan, dan kaki? Katanya biar ndak sawanan. Apa betul, Bu? Oh, itu kan pahame orang kuno. Iya, betul. Nggak ngerti alasannya apa. Kalau Mm-mm. saya dengan di pengertian zaman sekarang, ya iyalah ada banyak itu apa eh, Yosua-nya masih ada banyak debunya, Ya, aromanya ada ya cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, bet- sawan. Ya ora lah setan ora doyan demit ora ndulit leloro padha lunga amarga pracaya. itu kan Rezeki tak bedina bejo. iya. Itu sebetulnya kalau kalau kita ngelihat ke zaman kemarin gitu ya waktu pandemi, itu protokol kesehatan nggak sih sebetulnya kita cuci Ya, tangan, protokol kesehatan ya. ya kan? Kita cuci Itu tangan. nggak usah pergi ke tempat orang mati ning room. Iya,
protokol kesehatan tuh kita kemana aja debu aja kita mesti cuci tangan. Iya betul. Jadi Cuci kaki. itu kayak kearifannya orang zaman dulu gitu ya untuk udah Kebersihan, kebersihan. iya kebersihan, menjaga kebersihan kan zaman dulu memang faktor pengetahuan tentang kesehatan terbatas. Kita nggak tahu orang itu meninggal karena apa misalnya, lalu kita bertemu dengan banyak orang misalnya gitu kan. Ya. Jadi sebelum Karena Mhm. kita salaman sama orang, habis pergi jauh pulang juga cuci tangan. Yes, betul. Kita Tujuannya apa kan kita nggak tahu tuh orang yang barusan salaman sama kita, maaf, habis ute upil misalnya gitu. jadi tuh Habis pegang uang, ya toh. Kan nggak iya, tahu. betul. Nah, karena zaman dulu belum bisa menerjemahkan dengan bahasa yang enak, makanya lebih gampang "Napa toh?" gitu ya, sawanen gitu itu paling. Tawanan. Itu itu bahasa bahasa paling mudah sebetulnya. Sama seperti kita ngomong, waktu itu tentang tidur siang, "Kenapa tuh nggak bisa tidur siang? Nggak boleh tidur siang ya, Bu, ya?" Orang paling mudah Iya. ngomongnya akhirnya pamali gitu ya. Padahal Nah, sebetulnya emang ada maksudnya gitu. Seperti itu sih sebetulnya menurut iya. saya. Saya nggak usah pergi ke tempat orang meninggal. Mhm, Begitu dulu eh, pulang, ya mandi, iya, ganti pakaian semua mandi gebiar-gebiur, baru betul. boleh masuk kamar sama mamiku. Iya. Apakah itu sawan? Bukan, kebersihan. Jaga kebersihan. Itu kan jaga kebersihan gitu loh. Dan sekarang kalau kita dari luar kotor langsung naik ke kasur misalnya kan kotor semua terusan. Itu juga Iya, yang kita praktekkan sampai hari ini. Gitu ya. iya. Oke, lanjut. Belajar dari Yeremia 17 ayat 5 sampai 7. Berarti kalau kita sakit jangan cepat-cepat cari obat atau dokter ya, Bu, tapi harus datang ke Tuhan dulu ya, Bu. Ya, gini. Tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, ini badanku nggak enak. Mhm, Minum apa ya? Gitu mhm, kan. Minum obat apa ya? iya, Jangan cepet-cepet kepala pusing. Oh, Mexagrip atau apa, Oskadon, mau apa atau apa yang langsung ditelan. Belum tentu loh, mhm, iya, ya. mhm, Jadi eh, doa dulu Tuhan, ini mau minum obat apa? Kalau memang saya minum obat belum sembuh, ya tanya kalau mau ke dokter tuh kemana ya Tuhan kasih coba. Kadang-kadang misalnya ini dokter gigi itu kan ada banyak. mhm. Nah dari semua ini aku pergi yang mana ya Tuhan ya? Pasti yang paling tepat gitu Tuhan kasih. Nanti oh nggak tahu dokternya baik, nggak tahu itu dokternya gimana kerjaannya rapi, yang apa, nah itu bisa Iya, ya. jadi tanya Tuhan dulu gitu ya. Mm-mm. Oke, lanjut. Bentar, ini ya. Bu, saya punya sahabat baik yang lama tidak ketemu. 1 minggu lalu, tahu-tahu di hati kok kangen ya sama dia. Cuman karena saya lagi sibuk banget, jadi lupa hubungin dia. Tahu-tahu kemarin minggu dapat kabar kalau dia meninggal, padahal masih muda. Rasanya nyesel banget dan gelo banget belum sempat ketemu dia. Tiap hari terbayang-bayang muka dia terus dan semua kenangan masa kecil bersama dia. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Minta ampun sama Tuhan kalau nggak tanggap dan karena memang sibuk sekali. Yang kedua putuskan ikatan jiwa Ya. 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 Minta ampun sama Tuhan. Itu, sebelumnya itu kayak udah, apa sih, Roh Kudus kasih tahu nggak sih sebetulnya itu? Iya, Ya kan? Seringkali iya dikasih rasa kangen. mhm, Tuhan kasih Nggak tahu. taunya kalau kalau dia mau dibawa pulang. Iya.
Bu, di Amsal dikatakan takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tapi saya punya teman yang takut akan Tuhan dan hidup benar kok umurnya pendek. Sedangkan orang yang jahat, suka berzina, udah sangat tua, nggak mati-mati, Bu. Kenapa bisa begitu? Coba sebutkan dulu. Takut akan Tuhan tuh kriterianya apa? Hmm. Karena kita seringkali ini memberikan stempel orang ini orang takut akan Tuhan. Hanya gara-gara Anda ngelihat orang ini suka berdoa dan pelayanan. Ya. Menurut Anda itu sudah takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Hmm. Coba kita periksa satu demi satu. Satu demi satu periksa dulu coba. Amsal 8:13. Betulkah dia orang yang takut akan Tuhan? Orang takut akan Tuhan itu orang yang berpegang kepada sumpah walaupun rugi. Orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang jujur. Orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang membenci kejahatan. Membenci kejahatan. Membenci kesombongan. Kecongkakan. Keangkuhan. Tingkah laku yang tidak baik. Dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Saya ketemu orang yang menganggap ini orang tuh baik, takut sama Tuhan dan benar. Tapi dalam kehidupannya, saya tahu dia suka bohongin anaknya. Dia kalau mau melakukan segala sesuatu, dia banyak bohong sama suami dan anaknya. Apakah dia orang takut sama Tuhan? Di hadapan orang banyak, karena dia kalau berdoa kusuk, dia dianggap orang takut sama Tuhan. Tapi sebetulnya enggak. Kebenarannya standarnya itu bukan dunia. Tapi standar kebenarannya adalah Yesus. Ya. Kriteria orang benar tuh lihat. Utang mesti bayar. Tidak ada penyembahan berhala. Nah, berhala zaman sekarang tuh bukan patung. Berhala zaman sekarang tuh HP. Nggak bisa lepas dari HP. Ya. Nggak ngapain sih, nggak ngerampok. Tapi ketika pas bunganya jatuh, marah-marahnya kayak orang kalap, kayak begitu. Melepaskan belenggu kelaliman. Memberi tumpangan, tidak makan uang riba. Banyak itu. Yeskiel 18 dari ayat 5 sampai 9 itu ciri-ciri orang benar juga ada di situ. Ya. Jadi sebentar, jangan pasti di pihak Tuhan nggak ada yang salah. Takut sama Tuhan itu seperti apa? Takut sama Tuhan tuh kerja itu ada bos, nggak ada bos ya tetap kerja baik. Tapi yang saya temukan orang Kristen, ketika bosnya ada kerjanya bagus, tapi ditinggal luar negeri, luar kota, bosnya nggak datang dia pesta pora. Iya, dia nggak kerja, dia nggak bersih-bersih, dia duduk WA-an, pacaran terus, nggak ngurusi kerjaan. Oh itu banyak, jangan bilang. Nanti dulu. Jadi pengertian takut sama Tuhannya dan hidup benarnya harus benar-benar teruji sesuai dengan firman Tuhan. Saya punya anak, orang tuanya itu orang di desa. Tapi dalam kehidupannya dia benar takut sama Tuhan. Karena dia selalu melihat nggak ada orang, ada sepasang mata Tuhan yang selalu melihat apa yang dia perbuat. Dia nggak pernah maki istrinya. Dia nggak pernah berantem sama istrinya. Istrinya juga nggak pernah ini. Oh itu bener loh, anak-anaknya rukun semua. Keren. Ya. Ya. Oke. Ya.
kriteria takut akan Tuhannya yang mana? Gitu ya. Lalu sudah terpenuhi semua belum? Lalu kalau sampai seperti ini kita mempertanyakan begini kan sebetulnya balik lagi. Kita tuh siapa sih mempertanyakan keputusannya Tuhan? Hmm. Iya, Ya kan? Hmm, mati hidup itu kan ada di mati tangannya sekarang Tuhan. gaji besok Iya, sama aja. betul kan? Mati sekarang atau mati besok gitu kan sebetulnya nggak ada perbedaan gitu. Nih ya, Iya. ini sama nih pertanyaan selanjutnya begini. Bu, saya punya teman yang anaknya masih kecil-kecil, tapi papahnya sudah dipanggil pulang sama Tuhan. Padahal papanya tulang punggung keluarga. Kenapa Tuhan lakuin seperti itu, Bu? Kadang susah dipahami jalan dan pikirannya Tuhan. Ya betul, itu betul. Karena Mm-mm. gini, Tuhan lihat orang yang baik biasanya cepat mati. Mm, Karena cepat diselamatkan Tuhan. Nanti kalau berlama-lama di bumi ini tercemar ini Ya, jadi bener. Ya toh? betul, betul. Ya, kita nggak tahu loh. Ke depannya dia mengalami akan Ya, jatuh. Ke depannya dia akan seperti apa kita nggak tahu kan. betul, betul. Makanya kadang-kadang kalau kita bertanya gitu, mempertanyakan keputusannya Tuhan, padahal Tuhan itu sudah membuat tidak ada kesalahan di pihak Tuhan tadi yang disampaikan Bu Elis kan, nggak ada kesalahan sedikit pun. Jadi ya Kayak Tuhan contoh pasti nih, punya maksud. ya kayak contoh nih. Mm-mm, Ada 50 anak Papua yang saya dibawa ke Semarang mm-mm, yang kita dulunya posin di MHC. mm-mm, Dari 50 anak, saya ngelihat ada satu anak yang saya nganggap ini masih lugu, baik, mm-mm, polos, tapi pinter. mm-mm, Saya ambil keputusan, saya ambil dia dulu. Saya tak ambil, saya selamatin, saya bawa pulang ke rumah saya. Saya urusin, misalnya gitu. mm-mm, Kenapa? Saya nggak mau dia tercemar dengan lingkungan. Ketika sudah sampai di rumah saya tanya, kenapa kamu ikut merokok dan minum? Iya mm-mm, mama, soalnya kalau saya nggak ikut minum sama mereka, saya dipukulin. mm, Saya dimusuhin sama mereka. mm-mm, Nah, untung. Makanya daripada dia nggak bisa ngelawan yang lain, mendingan aku selamatin dia, tak angkat dulu aja. mm-mm. Nah itu kalau manusia kita aja bisa berpikir begitu, Bagaimana? apalagi ya kan? Ya, Karena pergaulan buruk itu bisa merusak kebiasaan baik. ya, ya itu ya. Tuhan itu punya punya keputusan dan keputusannya Tuhan itu yang terbaik sebetulnya untuk kita. Nah, ya. Lanjut. Bu, yang di 2 Timotius 4 ayat 7 itu Paulus bilang seperti itu. Padahal dia kan belum mati, Bu. Tapi kenapa dia bisa bilang kalau dia sudah mencapai garis akhir? Iya. Habis itu dia udah selesai. Ya. Destiny orang itu ya kalau ngerti tujuan akhirnya apa, ya dia kan tahu. Aku sudah menyelesaikan pertandingan ini dan itu ditulis Paulus di hari-hari terakhirnya dia. Hmm. Ketika dia tahu bahwa dia akan mati. Dia udah tahu, makanya dia ngomongnya gitu. Aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Ya. Lanjut. Bu Elis, makan makanan sehat apakah bisa membuat kita panjang umur? Tidak. Ya. Jelas saya katakan tidak, makan makanan sehat belum tentu bisa membuat kita panjang umur. Panjang umur itu berkat Tuhan dan anugerah Tuhan. Ya. Ya kan? Ya. Berkat Tuhan. Yang bisa membuat kita panjang umur dan bahagia, Amsal 3. Ketika kita mendengar firman, menerima firman, menuruti perintah itu, Mm-mm. baru bahagia dan panjang umurmu di bumi. Amsal 3 ayat Ayat 1. 16. Hah? Ayat 1. Kok ayat 1?
Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Habis itu. Ya, itu ya rahasia panjang umur. Dalam firman Tuhan. Kita udah bolak-balik ngomongnya dalam firman Tuhan. Lanjut. Bu, cap gomeh itu memperingati apa sih? Nah, itu gak jelas. Yang memperingati hari terakhir Cynthia itu loh, Iya, penutupan. iya, Tapi itu tidak semua orang loh. iya. Di pulau yang lain nggak Beda. melakukan itu loh. Kelihatannya cap gomeh itu adanya di Jawa. Cap gomeh itu kan 15 hari sesudah Cynthia. Bulan baru ya. Ya, setelah bulan baru. Nah, itu karena Cynthia itu dihitung tanggal 1 gitu ya. Terus hari ke-15 itu pas bulan itu pas bunder-bundernya itu loh. Nah, itu diperingati sebagai kayak jadi Cynthia itu kalau waktu itu Ningrum ngobrol ya. Itu sebagai rangkaian gitu loh. Cynthia itu ada hari pertama, hari kedua, ketiga dan lain sebagainya sampai ke 15 itu diperingati Cap Gomeh. Terus kalau yang ada cuman lontong cap gomeh cuman ada di Jawa. Kalau di tempat lain itu malah sering kali itu justru apa sih Bu yang ketan bunder-bunder itu apa ronde. Nah, itu ada juga seperti Itu itu. lain. Tapi ada Bu, Ronde ada sendiri. iya ada ronde Hah? ada sendiri. Tapi waktu Ningrum ngobrol itu juga ada di beberapa tempat pakai ronde juga. Jadi beda-beda memang, beda-beda. Ronde itu ada lagi, ada hari raya itu apa wedang apa ronde itu ada juga. Ada. Ada sendiri. Tapi yang yang terkenal kan masih kalau orang ngomong cap gomeh, lontong cap gomeh itu di Jawa. Hanya di Jawa. Di tempat lain beda-beda memang. Seperti itu. Perayaan penutupan lah istilahnya kan mereka hari bulan baru itu tahun baru itu perayaannya mereka sekian hari ada apa gitu. Nah, ini penutupannya tuh di tanggal 15 harinya. Begitu. Ada yang makan cap gomeh atau ada yang makan lontong itu? Lanjut, lanjut ya. Sebentar. Ini masih ada pertanyaan. Masih. Waktunya masih ada. Masih. Baru 10 lebih 7. Nah, Ya, Bu. gomeh sekarang itu karena orang tua saya, nenek saya, mama saya sudah meninggal semua, Mm-mm. nggak ada yang ngasih gomeh, nggak ada ngasih lontong. Sehingga kadang-kadang saya berpikir, oh ini udah selesai. Oh, udah. Ternyata masih. Gitu. Masih. Hari apa ya? Hari Kamis yang lalu dikasih Mm. lontong nih. Dikasih lontong. Saya pikir, oh udah selesai. Oh udah cap gemean ya karena udah nggak nginget-nginget lagi. Eh, Ini kadang aja harinya jalannya kayak angin berlalu. Iya, Ya, betul, betul. ternyata saya ke Jakarta saya masih dapat angpau banyak. Masih ada yang ini apa Kyonghi karena saking belum ketemu kali ya. Em, ini sama kalau kayak misalnya orang Jawa itu kan banyak gitu ya Lebaran terus habis itu seminggu kemudian mereka ada lagi hari raya Kupat yang biasanya pakai lodeh atau apa gitu. Nah itu sama sih sebetulnya. Mat, Mm-mm. Itu ya jelas. Lanjut. Ini pertanyaan masih ada. Bu, bedanya aliran karismatik, Pentakosta dan Advent itu apa? waduh. Advent hari ketujuh, Pantekosta itu pencurahan Roh Kudus, Ya. Eh, dan karismatik itu
banyak mulai dari Pentakosta itu, mulai aliran Katolik, mulai aliran apa Baru. namanya, karismatik mulai ada. Iya. Itu nanti dibaca aja di buku sejarah gereja atau Iya, perjalanan gereja, betul. lengkap. Ada banyak yang mengulas ya. Silakan mungkin bisa searching gitu. Ada banyak yang mengulas tentang perbedaan ini gitu ya. Ada apa sih? Buku-buku tertentu, terus semacam kayak diktat-diktat tertentu gitu ya. Jurnal juga banyak yang mengulas perbedaan-perbedaan begitu. Oke, lanjut ya. Kalau dijelaskan di sini lama soalnya pasti. Shalom, mau mengajukan pertanyaan di program Sabar Hamenja. Oh, boleh banget. Terima kasih ya. Ini penanya baru nih. Di dalam Wahyu 3 ayat 18, kita diminta membeli emas, pakaian putih, dan minyak. Maksudnya bagaimana dan praktek yang harus kita lakukan bagaimana? Terima kasih. Minyak itu bicara tentang urapan. Ya. Terus baju putih itu adalah bicara tentang perbuatan benar, kebenaran. Mm-mm. Itu bicara tentang kemurnian hati. Ya maksudnya miliki ketulusan hati, kemurnian hati. Terus punya kebenaran yang menjadi perbuatan kita. Emasnya itu tadi emas. Supaya kita sampai punya kemurnian hati. Ikutnya Tuhan Yesus. Ikutnya Tuhan Yesus bukan hanya karena kepengen berkat. Bukan karena kepengen mujizat. Bukan karena kepengen apa-apa. Tapi ikutnya Tuhan Yesus memang karena kita tahu dia Tuhan. Ya. Murni. Minyak Karena itu, Bu. hari-hari ini kan banyak orang punya motivasi. Ya. Motivasi ikut Yesus karena mengejar mujizat, mengejar kesembuhan, karena kepengen dapat berkat, karena kepengen dapat apa, embel-embelnya banyak gitu loh Ningrum. Ya, ya. Tapi itu 3 hari walaupun pertama kalinya motivasinya begitu, nanti lama-lama Tuhan akan murnikan. Ya. Ya. Beli itu bayar harga. Beli Oh, itu ada harga yang harus dibayar. oke. Bayar harga untuk sampai kepada kemurnian itu. Iya, Mm, bayar harga toh. mm, Bayar harganya dengan setiap kali ngadepin masalah mesti sangkal diri, pikul salib. Ya. Itu kan terus dimurnikan terus iman kepercayaan kita sama Tuhan. Mm, ya. Itu ya. Semoga jelas ya dari pertanyaan tadi. Lanjut ya. Pagi Bu Elis, pagi Ningro mau tanya. Beberapa bulan ini banyak teman sahabat yang meninggal. Terus istri saya bilang ke saya, kalau ndak mau kalau besok saya yang meninggal duluan karena saya tulang punggung keluarga dan apa-apa istri bergantung ke saya. Demikian juga saya bilang ke istri, kalau saya juga ndak mau kalau istri saya yang pulang duluan karena istri saya kan jadi mata buat saya untuk melihat. Jadi sama-sama takut kalau saling meninggalkan. Menurut Bu Elis bagaimana? Nggak usah takut. Selama ada Tuhan Yesus menyertai kita, nggak usah takut. Maka pengertian Immanuel, Allah menyertai kita. Ini harus jadi fokus hidup kita. Ya. Jangan gagal fokus. Dan kata aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ini harus menjadi pikiran kita. Suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita, teman kita, sahabat kita, pendeta kita bisa tinggalin kita. Ya. Yang nggak pernah tinggalin kita itu Yesus. adalah Tuhan. Ya. Saya ingat ada satu tukang pijat dulu saya pernah cerita ini. Hmm. Tukang pijat ketika saya tanya,
kenapa kok bisa bertobat? Dia jawabnya, karena ngelihat orang Kristen kalau mati kok rupanya apik, orang medeni. Gara-gara ngelihat orang Kristen meninggal dia bertobat. Orang Kristennya dalam kondisi meninggal loh, nggak bisa ngomong apa-apa loh. Dia lihat wajahnya, itu dia bisa bertobat. Nah, dalam pertobatan dia bilang gini, nanti dia jadi tulang punggung keluarga nih, si ibu. Lalu dia bilang gini, aku berdoa minta sama Tuhan Yesus, kalau aku mati, aku sing terakhir aja. Lu kaget kan? Kalau orang kan banyak bilang aku mati duluan, gitu kan? Oh, bahkan kalau kita lagi jengkel kan gini, ngono tak tinggal mati kayak ngerasa kowe. Iya, iya, iya. Kalau perkataan itu kan merasa diri kita ini berjasa Yes. toh. Betul. Jadi kayak jadi sumbernya kan. Nah, tapi terus saya ngelihat kenapa Bu kok Ibu minta matinya paling akhir. Dia bilang gini, mesakno bojoku Bu, bojoku gak iso golek duit. Nak tak tinggal mati engko bojoku ki piye? Anak kula nggih mboten saged golek duit. Nak kula sing mati disikan, mereka gimana? Jadi dia minta kalau mati itu dia paling akhir. Ya. Orang kalau jadi tulang punggung keluarga biasanya kepengen mati duluan. Supaya bebannya terlepas. Tapi ini tukang pijat setelah terima Yesus itu punya pikiran begitu loh. Hebat loh. Ya. Keren. Ya. Dan memang orang hidup itu lebih susah. Orang mau mati susah, gak mati-mati ya susah. Orang mau hidup sakit, orang mari-mari ya susah. Jadi orang paling tepat itu sudahlah. Kalau Tuhan izinkan semua terjadi, pasti Tuhan tanggung jawab. Ya toh? Dulu semua orang bilang, aduh kalau Bu Elizabeth ditinggal mati sama suaminya, terus gimana dia ya? Semua orang kan berpikir seperti itu. Saya sendiri juga dulu mikir gitu nggak? Iya. Tapi kenapa justru suamiku yang sehat? Kenapa suamiku yang nggak sakit? Malah dia yang dulu dipanggil Tuhan. Ya kan? Tapi jalannya waktu 12 tahun sudah saya baru tahu. Ternyata benar. Tuhan itu lebih tahu dari diri kita. Ya. Nyatanya sampai hari ini 12 tahun aku ditinggal suamiku pulang ke surga. Tapi aku tetap merasakan pemeliharaan, pimpinan dan penyertaan dari Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, semua beres kabeh. Amin. Ya. Lanjut. Bu, kenapa hari-hari ini kok rasanya waktu begitu cepat? Kayaknya barusan Natal, ini udah mau Lebaran. Di Mazmur ada ayat yang berkata, ajari aku menghitung hari-hariku agar aku beroleh hati yang bijaksana. Itu maksudnya gimana, Bu? Kita tuh harus belajar. Waktu kan bicara tentang kesempatan. Ya. Nah banyak orang itu yang nggak bijaksana. Menggunakan waktu itu dengan seenak mereka. Nggak pernah melihat waktu itu bicara tentang kesempatan. Kalau hari ini ada, aku harus kerja. Apa yang aku harus kerjakan hari ini? Jangan dibuat nonton, drakor, drajin. Jangan duduk, diam aja. Hanya untuk mainan game. Itu loh mainan apa tadi? Di HP itu sing, oh ayamnya akeh, nanti ndoknya akeh, dapat apa nih banyak. Mainan game itu. Iya, iya, iya. Farm apa gitu loh, Bu? Apa? Farm Ya. kayak punya peternakan, Petanya. bangun kota gitu-gitu. Happy day. Happy day. Happy day. Happy day. Nah, Day. buat kayak Day. hari ini tuh bahagia. Kayaknya dengan mainan begitu. Ya ampun, sebetulnya dipakai buat
ngomong Injil ke teman, ke sahabat, ngurusin orang itu kan kerjaan masih banyak. Malah duduk. Happy day. Happy day. Permainannya kayak begitu. Mm-mm. Sempet-sempetnya. Ya, Ya toh. Jadi gunakan waktu ini dengan bijaksana. yap. Gunakan waktunya dengan bijaksana. Itu menghitung hari-hari agar beroleh hati yang bijaksana. Lanjut. Ya. Shalom pagi Bu Elis dan Ningrum. Apa bedanya menghakimi dan batu sandungan? Contoh, ada orang yang ngasih tahu kamu salah lalu mutung tidak mau ibadah lagi. Ini termasuk yang mana? Terima kasih. Halo Bu. Iya. Ibu, suaranya Ningrum hilang. Atau suara Ningrum nggak bisa dengar suaranya Ibu. Suaranya hilang. Oh, Aku hilang. panggil kamu 5 kali. Ring. Oke. Gimana nih, Rom? Ini, Ini nggak eh, Rom. Kalau kenapa? frekuensi kita dengan kerajaan surga putus ya. Iya Ya benar. gini kamu ngomong sendiri, aku nggak denger. Aku manggil-manggil kamu nggak denger ini. Iya benar. Kita nggak cun. Iya. Shalom pagi Bu Elis dan Ningrum. Apa bedanya menghakimi dan batu sandungan? Contoh, ada orang yang ngasih tahu kamu salah. Lalu orangnya yang dikasih tahu itu mutung, nggak mau ibadah lagi. Ini termasuk yang mana? Salahnya ngomong to the point. Salah gitu aja. Heeh. Atau caranya dengan roh yang lemah lembut. Dan Iya, iya, iya. kita nggak bisa bilang sama orang cuma gini, kamu salah. Salahnya apa? Dikasih pengertian. Misalnya, dikasih pengertian. Nah, kalau cuma ditugel tel kamu salah. Kalau ini kue dosa. Nah, itu. Ya. Bedanya batu Gak sandungan dan apa-apa. menghakimi. Negur boleh. Heeh. Kalau menghakimin kan kayak begini. Nggak ngerti masalah orang. Heeh. Terus gini. Iya dompetmu hilang karena kue kurang sembayang. Hmm. Ya baik kue ini. Karena kamu ini nggak beribadah misalnya gitu. Padahal orang sembahyang beribadah tuh kan kita nggak ngerti toh. Sembahyang kan nggak harus diketok-ketok di depan mata orang toh. Iya, iya. Betul. Nah kalau dia lagi ngurusin suaminya, masakin anaknya, bersih-bersih rumah itu kan bentuk ibadah dia. Iya. Jadi kita nggak bisa menghakimi. Di kata penghakiman itu nggak ngerti kesalahannya di mana, langsung vonis des, itu penghakiman. Ya. Nangkep nggak? Nangkap. Kalau dah Ibu kelempar keluar tiba-tiba. Em, ya, udah masuk lagi. Ini udah akhir-akhir loh ini. Kenapa terlalu kuat? Halo Bu, Ning, Rum. dalam. Nah, jadi Mm-mm. kalau penghakiman tuh gitu, nggak Mm-mm. ngerti juntrungannya, langsung ditembak. Kamu berdosa, kamu tidak beribadah gitu. Atau malah Kita kamu nggak sebenarnya. beriman gitu, wes. Itu penghakiman. Nah, kalau batu sandungan. Batu sandungan gini, batu sandungan tuh terhadap siapa? Terhadap yang dulu saya bilang, kalau orang itu mengatakan aku ini nggak buta, Anda boleh kasih di depannya dia batu. Nah, kesandung enggak?
Nak kesandung itu hanya melekkan dia. Loh, Hmm. kamu tadi bilang ndak buta. Ternyata kamu kesandung. Hmm. Tapi kalau kamu menyatakan kamu buta, kalau kita kasih batu sandungan di depannya ya kita salah. Kita Hmm. jadi batu sandungan. Makanya terhadap siapa? Kita jadi batu sandungan itu terhadap siapa? Kalau terhadap orang yang belum kenal Tuhan Yesus, kita ngasih contoh teladan yang nggak betul. Dia tersandung dengan perbuatan kita, itu kita jadi batu sandungan. Hmm. Tapi terhadap orang yang menganggap dirinya sudah benar, sudah percaya Yesus, ya, Hmm. coba Anda kasih perbuatan Anda kecil. Dia kesandung enggak? Enggak. Kalau sampai kesandung hanya dengan perbuatan kecil aja dia kesandung. Berarti yang dulunya dia menganggap sudah benar dan tidak buta, ternyata dia buta. Hmm. Ya. Kasih aja misalnya hanya dengan cerita. Hmm. Nganu loh, aku diberkati Tuhan loh. Bla 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 bla. Nah, ketika dia mendengar kata itu dia tersandung, ya berarti dia belum benar. Ya. Iri, tiba-tiba dia iri. Oh, dia mutung, dia nggak mau ikut Tuhan Yesus gara-gara cerita kita misalnya gitu. Hmm. Merasa kesindir. Ya, padahal misalnya kita cerita nih, memang ada kasus, nih orang ini hidup dalam perzinahan, kita cerita gitu dan orang ini merasa kowe kok nyindir aku. Hmm. Padahal sebetulnya kita nggak nyindir. Ya. Kita memang cerita adanya, terus dia nggak mau ke gereja, dia nggak mau ke persekutuan, dia merasa bersalah. Nah itu berarti dia memang melakukan. Kalau dia nggak melakukan ya dia nggak perlu tersandung. Kalau kita lagi cerita orang lain kok. Ya. 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 Itu bedanya batu sandungan dan penghakiman gitu ya. Ya. Oke, lanjut. Masih ada satu lagi. Oh. Bu, suami saya seorang arsitek, tapi hampir 2 tahun nggak ada kerjaan. Selama 2 tahun terakhir hanya 2 kerjaan kecil yang nggak bisa nutup kebutuhan rumah tangga. Apa yang harus kami lakukan supaya pekerjaan arsiteknya hidup lagi? Terima kasih. Ya, satu, mengucap syukur. Yang kedua, miliki harta hubungan. Mm-mm. Miliki harta hubungan. Koneksi dengan Tuhan itu harus kuat. Dan koneksi terhadap sesama itu harus kuat. Kalau kita hanya jadi arsitek walaupun pinter tapi nggak punya temen, ya Mm-mm. nggak ada orang tahu nih kalau dia arsitek hebat. Padahal gambarannya sebetulnya bagus, desainnya bagus, tapi karena nggak ada orang kenal dan dia belum pernah mewujudkan keahlian atau ilmunya untuk kelihatan desainnya benar bagus gitu. Mm. Ya orang nggak ada yang tahu, Ya. ya kan? Mm-mm. Kayak kemarin saya di Jakarta diajak satu orang nonton rumahnya baru. Saya bilang, desainnya bagus, tanahnya kecil tapi kok kelihatan jadi gede banget Mm. sampai begitu gitu. Mm. Terus kan mau nggak mau tanya arsitek. Lepas lagi. Bentar ya. Ya. Jadi akhirnya mulut ke mulut Mm-mm. Ya. terkenal kan? Ya. Ya. Ini termasuk harta hubungan. Heeh. Orang Iya harta apa sih? hubungan, Apa sih harta kalau hubungan. bahasa Jawanya getok tular gitu ya, Bu? Terus kalau Oke. misalnya dimintain desain, ya kalau belum terkenal, ya inilah jangan kasih harga mahal-mahal, bahkan disuruh desainin gratis ya mau.
Nanti ketika disuruh desain gratis, yang penting gambarnya laku dulu. Kalau sudah ada orang yang masih mau pakai gambarnya dia aja, kita Ya. desainnya siapa? Mm. Ini gambarnya siapa kok bagus? Penataan ruangannya kok bagus? Nah, nanti kan dari situ bisa. Ya. Tapi kembali ya, yang pegang pintu kunci Tuhan loh. Ya. Jadi berhasil atau tidaknya itu tergantung dari Tuhan loh. Perkenanan Tuhan dengan hidup Anda. Ini ada lanjutannya begini. Dulu kerjaannya rame, Bu. Hanya 2 tahun terakhir sejak IG-nya dihack orang, para relasi yang dari IG nggak bisa menghubungi suami saya lagi. Semua desain dan gambar yang di IG juga hilang semua. Nggak apa-apa. Kan itu di IG. Tapi kan yang di Tuhan nggak hilang. Iya. Maka dibilang gini di Wahyu 3. Jika Tuhan sudah membuka, siapa yang bisa nutup? Iya. Kalau Tuhan sudah nutup, siapa yang bisa buka? Iya. Kuncinya kan Tuhan. Yang kedua kan gini, karena engkau menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal namaku, maka aku akan membukakan pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Iya. Iya. Halo? Iya, Bu. Ya, itu. Ya. Jadi kuncinya tetap Tuhan. Ya. Sekarang ada bikin ngucap syukur. IG-nya dihack orang nggak apa-apa. Tuhan bisa promosiin dengan cara yang ajaib. Amin. Nggak harus IG. Kalau kita hanya mengandalkan IG, WhatsApp, dan sebagainya, hati kita menjauh dari Tuhan. Ya. Nggak boleh. Kita harus tetap percaya sama Tuhan. Ya. Bisa nggak? Oh bisa. Itu yang saya pernah cerita di Singkawang. Ada satu ibu yang nggak kenal siapa-siapa. Dia merencanakan membuat suatu panti. Ada orang Eropa lagi berdoa. Tuhan suruh ke Indonesia. Diliatin gambarnya, diliatin wajah ibu ini. Ya. Hamba Tuhan ini ke Indonesia, terus diajakin ketemu. Ternyata ketika orang bulenya ini ketemu, dia bilang ya ini wajah yang aku lihat. Dan ini gambar ini yang akhirnya dibangunin loh. Di pedalaman loh. Tapi bisa terwujud gedung gede kayak begitu. Nggak ada yang mustahil, semua bisa terjadi. Ningrum. Amin. Yang penting koneksinya sama kerajaan surga harus tetap oke. Ya. Manusia bisa berencana, manusia bisa menggunakan banyak cara untuk menghalangi, tapi kalau memang itu sudah Tuhan tetapkan buat kita, apa sih yang bisa menggagalkan? Nggak ada. Ya Bu ya, semuanya bisa. Ya kalau Tuhan sudah kasih jalannya. Oke, terakhir itu tadi pertanyaan kita di hari ini, dan seperti biasa Bu Elis, buat pendengar. Iya. Percaya bahwa penyertaan Tuhan hidup Amin. dalam kita ini sangat sempurna. Hari-hari ini Anda dan saya harus tetap tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus tetap tinggal di dalam diri kita. Maka apa saja yang kamu minta, kamu kehendaki, yang kamu minta, Tuhan akan memberikannya itu bagi kamu. Ini 3 berturut-turut loh. Ini tetap ada loh. Jadi kalau apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan terima dari Tuhan. Syaratnya cuma tinggal di dalam Yesus. Dan biarkan firman-Nya Yesus tetap ada dalam hati kita. Amin. Oke. Amin. Tuhan Yesus berkati ya. Dan Yesus berkati. Sampai ketemu Ibu.
Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih buat Anda pendengar Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan kita yang sepanjang pagi hari ini sudah bersama dengan Sabar Hamenja. Berharap apa yang dihadirkan jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda. Sampai jumpa.